Mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kuasai kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan terbuka lagi untuk mendengar firman lagi. Diubahkan lagi melalui firman. Tuhan tolong setiap kami. Tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di minggu Advent yang terakhir ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat 35. Saudara, ini kisah di awal kelahiran Yesus Kristus ke dunia yang mungkin agak jarang kita perhatikan. Mari kita coba lihat Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 35. Saudara, saya akan membaca buat setiap saudara. Saudara silakan melihat di Alkitab masing-masing. Dan saya akan membaca dari Alkitab versi TB2. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 35. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, cerita ini dimulai dengan konteks di ayat 21 sampai ayat 24. Saudara, di ayat 21 kita diberikan konteks tentang Yesus yang berumur 8 hari dan kemudian dia disunatkan. Nah, saudara, catatan ini menjadi catatan yang penting karena catatan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah bagian dari keturunan Yahudi yang juga melakukan adat istiadat Yahudi. Pada hari ke-8 dia disunatkan. Nah, saudara, bagian berikutnya juga menunjukkan konteks di mana Yesus yang baru lahir itu juga melakukan berbagai rangkaian adat istiadat Yahudi. Saudara, di ayat 22 misalnya kita menemukan cerita tentang Yesus yang dibawa ke Yerusalem oleh kedua orang tuanya. Dan untuk bagian ini kita menemukan catatan Yesus dibawa ke Yerusalem ketika dikatakan tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa. Saudara, kita perlu mengerti sedikit apa maksudnya waktu penahiran mereka menurut hukum Musa. Nah, dalam budaya orang Yahudi, wanita yang baru saja melahirkan akan dianggap najis, akan dianggap tidak tahir. Dan dia membutuhkan waktu 40 hari untuk dia bisa menahirkan dirinya. Nah, saudara, itulah yang terjadi kepada Maria sebagai ibu yang melahirkan Yesus. Dia dianggap najis, dianggap tidak tahir, dan dia harus menahirkan dirinya selama 40 hari. Maka itulah yang dimaksud masa penahiran menurut hukum Musa.
Nah, saudara, setelah masa penahiran itu selesai, Maria sekarang sudah tahir kembali, maka Maria bersama dengan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem. Dan di Yerusalem Yesus dikatakan diserahkan kepada Allah. Nah, saudara, ini juga adalah bagian dari adat istiadat Yahudi, yaitu anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tadi baca di ayat 23. Dan untuk melengkapi penahiran Maria itu, mereka, Maria dan Yusuf juga perlu mempersembahkan korban. Saudara, maka di ayat 24 dicatat, mereka mempersembahkan korban, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor burung merpati. Nah, saudara, persembahan yang dicatat, yang diberikan oleh Maria dan Yusuf ini menunjukkan sebetulnya mereka itu keluarga yang gak mampu, keluarga yang miskin. Kenapa? Karena kalau mereka keluarga yang berkecukupan, keluarga yang mampu, maka mereka akan memberikan persembahan dalam bentuk domba. Tetapi di sini mereka memberikan burung sebagai persembahan mereka. Nah, saudara, sekali lagi ini semua adalah adat istiadat Yahudi yang Yesus lakukan. Dan ini menjadi konteks dari bagian utama cerita yang akan banyak kita renungkan hari ini. Yesus disunat di hari ke-8, dia dibawa ke Yerusalem setelah penahiran Maria, dan di sana Maria dan Yusuf menguduskan Yesus serta mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara, di bagian berikutnya di Yerusalem kita melihat mereka yang bertemu dengan seorang yang bernama Simeon. Saudara, nantinya apa yang Simeon katakan kepada Yesus dan tentang Yesus akan menjadi fokus perenungan kita. Tetapi mari kita mulai dengan melihat siapa itu Simeon. Saudara, kalau kita lihat di bagian tadi, kita sebetulnya tidak diberitahu dengan persis siapa Simeon, apa yang dikerjakan dan sebagainya. Tetapi di ayat 25 kita diberikan deskripsi bahwa Simeon adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, mari kita perhatikan satu demi satu. Ketika dikatakan Simeon adalah seorang yang benar, saudara, itu berarti dia adalah orang yang menjaga hidupnya benar di hadapan orang lain. Saudara, ini artinya berkaitan dengan moralitasnya, hidupnya benar di hadapan orang. Saudara, waktu dikatakan Simeon adalah orang yang saleh, itu berarti Simeon adalah orang yang serius memperhatikan kegiatan agamawinya. Saudara, maka berbeda, kalau benar artinya moralitasnya benar di hadapan orang, saudara, maka saleh adalah kegiatan agamawi secara pribadi yang dia jaga di hadapan Tuhan. Saudara, lalu dikatakan Simeon juga adalah orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, frasa penghiburan bagi Israel di sini adalah istilah lain bagi kedatangan seorang Mesias. Kedatangan Mesias yang sudah lama dinantikan oleh orang Israel, yang sudah lama juga Allah janjikan bagi mereka. Saudara, maka waktu Simeon dikatakan menantikan penghiburan bagi Israel, saudara, itu artinya Simeon menantikan Mesias yang Tuhan janjikan bagi bangsanya. Dan terakhir, saudara, waktu dikatakan Roh Kudus ada di atasnya, itu menunjukkan Simeon adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kalau disimpulkan, Simeon ini adalah gambaran orang Israel yang taat kepada Allah dan menantikan kedatangan Sang Mesias yang sudah Allah janjikan. Saudara, tetapi Simeon bukan hanya menggambarkan orang Israel yang taat, tetapi Simeon juga menjadi gambaran umat Allah secara umum. Gambaran umat Allah yang belajar menanti dengan setia. Di tengah kesunyian yang panjang itu. Menanti dengan setia penggenapan janji Allah atas dirinya. Dan saudara, ternyata Roh Kudus yang ada di atas Simeon itu telah menyatakan kepada dia kalau dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias dengan mata kepalanya sendiri. Dan saudara, hari itu Simeon dipimpin oleh Roh Kudus datang dan bertemu dengan Yesus, Sang Mesias, seperti yang memang sudah dijanjikan kepada dia. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saudara, kalau kita melihat reaksi Simeon kepada Yesus tadi, saudara, maka sebetulnya reaksi ini bisa dibagi jadi 2 bagian. Bagian itu akan menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, kita akan melihat pujian Simeon kepada Allah. Sementara yang kedua, kita akan melihat nubuat Simeon tentang pribadi Yesus. Nubuat Simeon tentang Sang Mesias itu. Nah, maka mari kita perhatikan satu demi satu. Saudara, yang pertama mari kita lihat pujian Simeon. Saudara, waktu Simeon melihat Yesus, dia langsung menggendong Yesus dan kemudian dia memuji Allah.
Dan catatan tentang pujian Simeon kepada Allah itu dicatat di dalam ayat 29 sampai ayat 32. Nah, saudara, banyak ahli Alkitab menyebut pujian Simeon ini dengan istilah nunc dimittis. Nah, istilah ini adalah bahasa Latin yang merupakan dua kata pertama dari pujian Simeon kepada Tuhan. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia kita melihat pujian itu adalah sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sesuai dengan firman-Mu. Saudara, ketika membaca ini saya membayangkan Simeon itu seperti orang yang sudah lama sekali menantikan sebuah hal dan kemudian dia merasakan kelegaan yang luar biasa waktu dia mendapatkan hal itu. Kita memang gak tahu persis berapa umur Simeon. Saudara, tetapi beberapa ahli Alkitab percaya bahwa Simeon ini pasti tidak muda lagi. Dia pasti sudah lanjut usia. Saudara, maka bayangkan Simeon menantikan dari sejak lama bisa berjumpa, melihat Sang Mesias itu. Saudara, apalagi Roh Kudus sudah menjanjikan kepada dia kalau dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias itu dengan mata kepalanya sendiri. Saudara, maka bayangkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dia menanti. Dan sampai harinya sekarang dia melihat Mesias itu dengan mata kepalanya. Saudara, maka saya membayangkan ada kelegaan yang luar biasa yang dirasakan oleh Simeon waktu dia melihat Mesias itu. Maka dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Saudara, bahkan kelegaan yang luar biasa itu membuat dia bisa berkata kepada Tuhan, kalaupun dia sekarang harus mati, maka Simeon akan mati di dalam kedamaian. Karena sekali lagi, yang paling dia nantikan, yang paling dia harapkan, yang paling dia inginkan, sudah dia lihat. Mesias itu, dia lihat sendiri. Saudara, melihat Simeon yang menaikkan pujian seperti ini, saya kira kita perlu banyak bertanya sama diri kita sendiri. Saudara, apa yang paling kita nantikan di dunia ini? Apa yang paling kita nantikan dan kalau kita mendapatkannya, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, cukup. Apa yang paling kita nantikan di dunia ini sehingga waktu kita mendapatkannya kita bisa berkata seperti Simeon, Tuhan, hambamu sudah bisa pergi dengan damai. Karena yang paling diharapkan ini sudah kita dapatkan. Saudara, saya kira jika kita merenungkan bagian ini dengan jujur, kita akan menemukan kalau hal yang kita nantikan, yang paling bisa memberikan kelegaan, kedamaian kepada kita, seringkali itu bukan Tuhan, bukan? Itu hal-hal yang lain. Saudara, saya ingat ada seorang rekan bertanya sama saya, kalau jadi orang Kristen, kita nggak boleh ya punya keinginan-keinginan yang lain. Saudara, ini mungkin juga jadi pertanyaan kita. Kita tahu kita harus menginginkan Tuhan, tapi apakah itu artinya kita tidak boleh menginginkan yang lain? Saudara, saya kira tentu tidak salah kita punya keinginan yang lain. Tidak salah juga kita punya penantian yang lain. Tetapi bagian ini mengingatkan kita lagi. Di antara semua keinginan dan penantian yang kita punya, yang kita harapkan, apa yang paling memberikan kelegaan? Apa yang paling memberikan kedamaian kepada kita? Apa yang paling memberikan kita pengharapan waktu kita mendapatkannya? Saudara, saya berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberikan keinginan dan penantian itu kepada kita. Dan saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Saudara, kiranya sukacita Natal karena kelahiran Sang Mesias itu sekali lagi jadi hal yang paling kita nantikan. Paling memberikan kedamaian di dalam hidup kita. Sama seperti apa yang ditunjukkan oleh Simeon. Saudara, tetapi pujian Simeon tidak hanya berhenti sampai di sana. Karena Simeon juga berkata, keselamatan yang datang dari Allah itu telah Allah sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, apa artinya? Artinya Simeon menyadari sepenuhnya bahwa kelahiran Mesias itu bukan hanya kabar baik, bukan hanya pengharapan bagi orang Israel, tetapi juga kabar baik dan pengharapan bagi bangsa-bangsa lain, bagi segala bangsa.
Karena bukan hanya orang Israel yang membutuhkan kabar baik dan pengharapan karena Mesias itu. Tetapi juga bangsa-bangsa lain. Dan saudara, kita bersyukur untuk itu. Karena kedatangan Kristus ke dalam dunia bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk kita hari ini. Karena kita adalah bangsa lain itu. Kita adalah bangsa lain yang juga menerima penyataan Tuhan, menerima terang Tuhan, menerima pengharapan Tuhan lewat kedatangan Kristus ke dalam dunia. Nah saudara, ini bagian pertama dari perkataan Simeon, yaitu pujiannya kepada Allah yang menunjukkan kedatangan Mesias membawa kedamaian dan pengharapan bagi mereka yang menantikannya. Nah sekarang mari kita lihat bagian kedua dari perkataan Simeon. Saudara, kalau bagian pertama tadi adalah pujiannya kepada Allah karena dia melihat sang Mesias itu dengan mata kepalanya sendiri. Saudara, maka bagian kedua adalah tentang nubuat Simeon. Tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh sang Mesias. Saudara, orang-orang pada umumnya lebih sering membahas pujian Simeon daripada nubuat Simeon. Lebih sering membahas bagian yang pertama daripada bagian yang ini. Dan secara umum kita mungkin juga merasa nuansa Natal itu rasanya lebih pas kalau kita melihat pujiannya saja. Karena pujiannya nuansanya itu sukacita, pengharapan, kedamaian karena kedatangan sang Mesias. Saudara, padahal bagian kedua ini juga memberikan makna yang tidak kalah penting, makna yang tidak terpisahkan dari kedatangan Kristus ke dalam dunia. Saudara, saya bacakan lagi ayat 34 dan ayat 35. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Saudara, kalau kita lihat nubuat Simeon ini memang banyak yang jarang-jarang dibahas begitu ya. Dan kalau kita lihat sekilas juga mungkin kita akan merasa ada banyak kesulitan untuk kita mengerti apa yang dimaksud oleh Simeon di dalam bagian ini. Sudah, misalnya apa maksudnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang? Apa maksudnya dia akan menimbulkan perbantahan? Apa maksudnya pedang akan menembus jiwa Maria, ibu Yesus? Nah saudara, mari kita perhatikan satu demi satu. Yang pertama, apa maksudnya anak ini akan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang dan menimbulkan perbantahan? Saudara, saya setuju dengan Timothy Keller yang melihat bagian ini dan kemudian dia menafsirkan bahwa kedatangan Yesus akan membawa konflik dan ketegangan di antara orang-orang. Saudara, kedatangan Yesus akan membuat banyak orang terbagi-bagi dan banyak orang akan menentang Yesus. Banyak orang akan menolak Yesus. Dan itu kenapa Simeon mengatakan anak ini akan menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah saudara, untuk memperjelas ini mari kita lihat juga apa yang Yesus katakan tentang kedatangannya sendiri. Kita lihat dari Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 20. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tampak. Saudara, maka saya kira ini adalah gambaran kedatangan Kristus yang jarang dibahas. Tetapi perlu kita ingat dan perlu terus jadi ekspektasi kita. Kedatangan Kristus bukan hanya tentang sukacita dan kelegaan, tetapi kedatangan Kristus juga mendatangkan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Penolakan bagi banyak orang. Karena kedatangan Kristus, sang Mesias itu, sang terang itu akan menunjukkan betapa gelapnya hati manusia yang berdosa. Saudara, ketika kita ingat bahwa banyak orang akan menolak Yesus, maka saya kira kita juga perlu expect bahwa banyak orang juga akan menolak kita. Ketika kita jadi pengikut Kristus yang sungguh. Saya mencoba merenungkan bagian ini lebih dalam ya. Saudara, tentu benar di satu sisi kita perlu jadi saluran kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi mereka yang belum percaya. Tetapi saya kira seringkali itu jadi excuse buat kita untuk jadi orang Kristen yang aman-aman saja. Orang Kristen yang aman-aman saja. Saudara, apa maksudnya orang Kristen yang aman-aman saja?
Saudara, maksudnya adalah orang Kristen yang sekadarnya saja, yang menunjukkan kebaikan secukupnya saja, menyatakan kebenaran secukupnya saja. Kalau ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik, maka kita menghindar karena kita memilih jadi orang Kristen yang aman-aman saja. Dan saudara, saya kira itu juga mungkin jadi excuse buat kita, buat kebanyakan kita, sehingga kita tidak menyatakan kebenaran, kita tidak mengabarkan Injil, karena kita ingin jadi orang Kristen yang aman-aman saja. Saudara, akhirnya kekristenan kita tidak berdampak, nggak kelihatan keunikannya, nggak kelihatan perbedaannya. Saudara, padahal bagian ini dengan jelas mengingatkan kita, pada titik tertentu kita memang perlu expect orang-orang akan menolak kita. Orang-orang tidak nyaman. Sebagaimana mereka juga tidak nyaman dengan Kristus. Sebagaimana mereka juga menolak Kristus. Banyak orang memang tidak akan senang dengan kehadiran kita ketika kita menyatakan kebenaran. Karena melalui kehadiran kita, terang Kristus itu bersinar di dalam kegelapan hati banyak orang. Saudara, maka pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah kita masih jadi orang Kristen yang aman-aman saja? Atau kita jadi orang Kristen yang sungguh mengikut Kristus? Kita benar-benar menghidupinya. Nah, saudara, ini juga berkaitan dengan perkataan Simeon berikutnya. Dan kali ini perkataannya spesifik kepada Maria. Simeon mengatakan, suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Saudara, kalau tadi di bagian pertama nubuat Simeon, Tim Keller mengatakan bahwa Yesus datang membawa konflik dan ketegangan di antara orang-orang, maka di bagian ini Tim Keller melihat bahwa Yesus datang membawa konflik dan ketegangan di dalam diri kita. Di dalam diri kita orang-orang yang percaya. Kalau tadi konflik dan ketegangannya di antara orang-orang, maka sekarang konflik dan ketegangan itu juga mungkin sekali terjadi di dalam hati kita. Saudara, apa maksudnya? Waktu kita sungguh-sungguh percaya, berita Injil itu begitu bersinar menerangi hati kita. Saudara, maka hati kita yang gelap akan terekspos dan akan ada ketegangan juga di sana. Dan kita perlu ingat juga, kita sendiri pun orang-orang berdosa. Kita sendiri pun orang-orang yang gelap hatinya. Saudara, maka kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan hanya membawa konflik dan ketegangan di antara orang-orang, tetapi ketegangan itu juga ada di dalam diri kita. Karena kita juga adalah manusia-manusia yang berdosa. Saudara, akan ada ketegangan, ketidaknyamanan antara kita mengikuti keinginan hati kita atau mengikuti Tuhan. Antara tunduk kepada Tuhan atau kita memilih kesenangan dan kedagingan kita. Dan saudara, ketegangan itu mungkin terasa seperti pedang yang menembus jiwa kita. Karena Kristus dengan nyata mengungkapkan betapa gelapnya hati kita. Saudara, maka sekali lagi kita melihat bahwa ikut Kristus itu bukan tentang kenyamanan. Sebagai orang percaya, kita perlu expect bahwa dunia akan menolak kita, tetapi kita perlu lebih expect lagi juga ada ketegangan di dalam diri kita. Kita gak nyaman, natur kita tidak otomatis taat. Ada ketegangan, ada konflik di dalam diri kita. Saudara, tetapi kemudian Tim Keller menggambarkan ketidaknyamanan itu yang ada di dalam diri kita itu seperti antiseptik yang mengobati sebuah luka. Dan saya kira ini penggambaran yang baik. Saudara, waktu ada tubuh kita yang terluka lalu kemudian dikasih antiseptik, saudara pasti gak nyaman, pasti pedih, pasti sakit. Tetapi itu menyembuhkan. Demikian juga waktu kita jadi orang Kristen yang sungguh, kita bukan jadi orang Kristen yang aman-aman saja, kita jadi orang Kristen yang benar-benar taat, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi akan ada ketidaknyamanan, akan ada ketegangan, akan ada konflik di dalam diri kita, akan ada kesulitan. Tetapi semua ketidaknyamanan itu adalah efek dari pemulihan yang sedang Allah kerjakan di dalam diri kita. Sehingga kita terus mematikan kedagingan kita. Makin hari, kita makin belajar hidup untuk Tuhan. Saudara, maka itulah yang digambarkan lewat nubuat Simeon. Kedatangan Kristus membawa konflik di antara orang-orang. Banyak orang akan menolak dia, menolak kita juga sebagai pengikutnya. Dan kedatangan Kristus juga membawa ketegangan di dalam diri kita. Karena kegelapan kita yang tersingkap itu.
Nah sekarang kalau kita simpulkan apa yang Simeon katakan, maka kita akan menemukan ini. Surah pujian Simeon menunjukkan bahwa kedatangan Kristus memberikan kedamaian dan pengharapan. Nubuatan Simeon menunjukkan kedatangan Kristus akan membawa konflik dan ketegangan. Permasalahannya, banyak orang hanya mau terima yang pertama tanpa mengekspektasikan yang kedua. Banyak orang hanya mengharapkan kedamaian dan pengharapan yang dibawa oleh Yesus tanpa mengekspektasikan konflik dan ketegangan yang jadi konsekuensi dari pengikut Kristus. Dan sekali lagi saudara, itu kenapa seperti yang tadi saya katakan, banyak dari antara kita memilih jadi orang Kristen yang aman saja. Orang Kristen yang tidak radikal. Orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena kita lebih suka mendengar Yesus yang datang membawa damai. Tapi kita kurang suka mendengar Yesus yang datang menyingkapkan dosa. Kita mau menerima pengharapan dari Kristus, tapi kita enggan menanggung ketegangan ketika terang Kristus itu menyinari hidup kita yang gelap. Akhirnya kita nggak jadi orang Kristen yang bertumbuh. Kita nggak jadi orang Kristen yang berubah. Karena kita nggak suka ketidaknyamanan. Kita nggak suka ketegangan. Saudara, tetapi ini kabar baiknya buat setiap kita. Kristus tidak memilih jalan yang aman-aman saja. Kristus tidak memilih jalan yang aman-aman saja. Saudara, dia tahu dengan sangat jelas misinya ke dunia. Dan dia setia menjalankannya sampai naik ke atas kayu salib itu. Dan karena Kristus tidak memilih jalan yang aman-aman saja, saudara, maka hari ini kita punya pengharapan yang utuh. Pengharapan yang utuh bukan hanya terletak pada peristiwa kelahiran Sang Mesias, tetapi juga pengharapan karena kesetiaan Sang Mesias itu naik ke atas salib, menanggung dosa engkau dan saya. Dan saudara, karena Kristus tidak memilih jalan yang aman-aman saja, maka dia juga akan memampukan engkau dan saya jadi orang Kristen yang radikal, bukan jadi orang Kristen yang aman-aman saja. Saudara, maka berita sukacita Natal tidak pernah bisa lepas dari kengerian berita salib. Kita tidak bisa memilih salah satunya tanpa mengekspektasikan yang lain. Tetapi Kristus yang sudah menanggungnya itu akan memampukan kita menghidupi kedua sisi ini. Pengharapan dan kedamaian yang dia bawa. Tetapi juga ketegangan yang memang perlu kita tanggung sebagai orang percaya. 2 reflection questions untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apa yang paling kita nantikan dan memberikan kedamaian dalam diri kita? Apakah itu Kristus? Mari datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah selama ini kita jadi orang Kristen yang aman-aman saja? Karena kita tidak pernah mengekspektasikan ketegangan yang hadir. Karena kita jadi pengikut Kristus. Masing-masing berdoa secara pribadi meresponi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur Tuhan karena kedatangan-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu memberikan kedamaian, kelegaan bagi kami.
Tuhan, kiranya kami terus menantikan itu. Kami terus hanya menaruh pengharapan kami kepadamu. Dan Tuhan, tolong kami juga menghidupi ketegangan yang terjadi Tuhan. Ketika kami belajar setia, kiranya Engkau mampukan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.